Hai guys, jumpa lagi dengan Bang Cepot di channel Bawor_BMS. Kali ini Bang Cepot akan membawakan tentang hal-hal yang ada di dapur guys. Jadi ini Bang Cepot anggap penting guys. Kenapa? Karena kita banyak sekali memanfaatkannya guys buat kehidupan kita guys, ya. Apa ya? Ini yang sesuai judul di bawah ini, magic jar. Bagaimana perlakuan kita terhadap magic jar? Dan magic jar kenapa sih kita harus perlakukan? Karena alat ini menjadi penjelmaan dari apa guys? Bisa merebus, bisa menanak nasi, dan bisa mengkukus. Itu guys, begitu magicnya alat ini, ya guys. Makanya bisa disebut magic jar, ya guys. Ayo untuk selanjutnya, yuk kita tanganin, kita peduliin apa sih yang harus kita lakukan dengan alat magic jar ini setelah alat-alat ini dipakai. Oke guys, yuk ikuti selanjutnya. Baik guys, ini salah satu contoh magic jar ya, yang tadi diawali tadi sama Bang Cepot tentang perlakuan kita magic jar ya. Kali ini Bang Cepot sampaikan kalau magic jar ini sudah selesai dipakai, harus diapain lagi? Iya nggak guys? Contoh, misalkan kita buka dulu guys. Oh, rupanya isinya sudah habis. Maka setelah listriknya dicabut, sudah dingin, ya, biarkan dingin, baru pancinya diangkat guys ya. Isinya dibersihkan, lalu kita tutup ya guys, tutup. Nah, isinya ini sendiri kalau berupa nasi atau makanan lain secepatnya direndam guys ya, direndam di air supaya tidak terlalu melengket di dalam panci ini guys. Terus selanjutnya gimana guys? Dibersihkan. Ya, ingat guys, di sini ada namanya di dalam panci, nih guys, ada namanya teflon, ya, tidak boleh sembarang dicuci. Contoh ini guys, ya, ini alat pencuci di dapur, ini busa spons yang halus, dan ini pencuci untuk di dapur juga, tapi tidak direkomendasikan untuk mencuci panci ini guys. Karena apa? Ini mengandung kawat guys ya. Kalau barang seperti ini mengandung kawat, diusahakan kalau sudah tidak dipakai, panci ini dibersihkan pakai hanya busa spons yang halus ya, supaya apa? Supaya teflonnya tidak luka, tidak lecet. Coba kalau menggunakan pembersih yang mengandung kawat ini, pasti akan lecet guys. Nih seperti ini guys ya. Ini contoh panci yang besar. Ini kalau seringnya menggunakan kawat dibersihkannya, ini guys ya. Ini banyak juga yang lecet-lecet ya. Ini adalah perawatan yang salah. Jadi jangan tiru guys, tidak boleh pakai semacam pembersih kawat seperti ini. Usahakan menggunakan busa spons seperti ini guys, supaya teflon yang ada di sini terjaga, tidak baret ya. Karena teflon ini sangat bermanfaat buat panci pada saat menanak nasi,
maupun menghangatkan guys ya. Nah ini seperti contoh, kalau panci masih tidak pakai kawat, masih halus guys ya enggak, tidak baret-baret. Itu yang saran Bang Cepot bisa membersihkan. Nah berikutnya, kenapa ini kawat ini Bang Cepot tidak rekomendasikan? Karena biasanya di dapur ini ada ya, dan ini hanya diperuntukkan untuk membersihkan apa? Contoh nih kayak misal panci ini guys, khusus membersihkan pantat-pantatnya panci saja ya, yang kotor, yang mengandung banyak bercak-bercak bekas api. Nah ini silahkan guys, boleh dibersihkan. Tapi tadi seperti Bang Cepot sarankan ya, kalau untuk panci diharapkan menggunakan busa yang halus supaya teflon yang ada di dalam panci tidak rusak, gitu ya guys ya. Nah berikutnya guys, jika suatu saat kalian menemukan kejadian yang aneh lagi guys, harus diperhatikan juga. Misalnya tiba-tiba nih sudah pada saat memasak, kita masukin panci ya, kita bikin permisalan guys. Nah ini tiba-tiba kita atau siapapun atau dadakan mendapatkan lagi membuka ini, tiba-tiba kena ketabrak, ini sangat berbahaya guys ya. Yang kalian lakukan adalah buru-buru mencabut listrik ya. Listrik ini harus buru-buru dilepas, dikhawatirkan mengandung listrik itu guys ya. Jadi hati-hati. Langkah pertama tadi adalah buru-buru cabut listrik. Nah berikutnya guys, kalian harus memiliki guys, cari alat ini guys, namanya apa guys? Test pen. Nah kalau kalian mempunyai alat yang namanya test pen, ini bisa dipakai untuk mendeteksi kejadian tadi. Seandainya mendapatkan alat ini kayak menyetrum, harus buru-buru dicabut, maka kita siapkan alat pendeteksi dini. Apakah magic jar ini mengandung listrik? Yuk kita amati. Karena alat ini berupa test pen akan mendeteksi, tempelkan di bodi ini. Kalau nyala berarti ada listriknya. Nah ini kebetulan Bang Cepot tidak nyala ya. Karena apa guys? Ini masih kita lepas. Coba kalau kita masukkan ya. Jadi fungsi alat test pen ini bila ada listrik adalah menyala ini guys. Ini contoh. Nah ini pasti ada nyalanya guys ya. Ya nyala, kita pegang dan tidak berbahaya. Nah satunya lagi tidak nyala. Makanya ini sangat bagus untuk mendeteksi. Tidak usah khawatir, tidak setrum walaupun megang ujungnya test pen ya guys. Caranya di saat sudah kita colokin tadi, kalau memang kita pegang masuk, itu yang harus kita awali adalah pegang. Kalau ternyata nyala guys, berarti itu mengandung listrik. Segera dicabut listrik kembali dan kirim ke bagian teknisi atau servisman atau ahlinya yang memperbaiki magic jar ini guys. Kemungkinan ada kebocoran di dalam bodi atau di bagian pengkabelan. Karena apa guys? Jadi kabel dari pabrik ini guys ya, contoh ada dua colokan yang tadi dua kesini, misalkan ini contoh ya guys, dua. Nah ini yang satunya sebagai grounded tujuannya adalah
mengamankan di saat ada bodi atau tempat lain di luar rangkaian, di luar sistem dari magic jar itu sendiri mengalami kemasukan listrik. Harusnya tidak boleh nyala, tidak membahayakan, ya. Contoh, ini salah satu kabelnya guys. Ini ada dua. Di sini dari pabrik dibuat untuk menggrounded di saat bodi ini kemasukan setrum. Itu salah satunya sebagai pengaman daripada kabel yang diberikan dari pabrik. Jadi tidak boleh sepelekan guys. Grounded di listrik adalah sangat penting. Nih yang ke samping ya guys ya. Ini ada dua. Nah itu yang harus diperhatikan guys. Jadi saat menggunakan magic jar ini terjadi kebocoran listrik, harus ada grounded supaya saat dites pen tidak boleh nyala seperti ini guys. Nyala ini berbahaya sekali kalau kita tidak menggunakan pengaman, ya. Tapi kalau kalian hanya untuk mengetes saja pakai alat ini, tidak ada masalah. Don't worry, ya. Selalu menjadi pengaman dan pendeteksi dini di saat terjadinya kebocoran alat ini guys, ya. Jadi kalian aman, gitu guys ya. Jadi ini yang Bang Cepot bisa sampaikan. Tadi dari yang pertama bagaimana penanganan panci, kebersihannya, sampai bagaimana bodi saat terjadi kebocoran setrum. Gitu ya guys ya. Semoga bermanfaat. Oke guys, terima kasih. Begitu guys penjelasan dari Bang Cepot keseluruhannya. Harapan Bang Cepot kalian mendapat manfaatnya guys, ya, dari video tadi, dari penjelasan Bang Cepot tadi. Dan jangan lupa guys, supaya lebih banyak lagi orang mendapatkan manfaatnya dari penjelasan Bang Cepot tadi, jangan lupa like, share, and subscribe guys, ya. Jangan lupa guys. Bye bye.